Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, peluang pada suatu kejadian. Ya, peluang itu bisa juga disebut dengan kemungkinan. Peluang kejadian A itu bisa dinyatakan dengan P dalam kurung A. Peluang kejadian A itu sama dengan banyak hasil pada kejadian A dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin bisa terjadi. Atau kita bisa tulis dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Nah, contoh, peluang muncul angka pada percobaan sebuah mata uang logam. Peluang muncul angka pada percobaan sebuah mata uang logam. Jadi mata uang logam itu memiliki dua sisi. Ya, biasanya yang sisi pertama angka, sisi keduanya gambar. Ya, maka peluang muncul angka, ya, banyaknya angka ada satu. Kemudian banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi itu ada dua. Maka peluangnya adalah 1/2. Ya, kemudian yang kedua contohnya, peluang munculnya mata dadu 3 pada sebuah dadu. Ya, mata dadu 3 pada dadu itu ada satu. Ya, kemungkinan yang bisa terjadi ada 6. Ya, jadi ketika kita ngelempar sebuah dadu, maka bisa muncul 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, sampai mata dadu 6. Nah, maka peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6. Kemudian peluang muncul mata dadu genap. Ya, mata dadu genap itu ada 3, yaitu 2, 4, 6. Sedangkan kemungkinannya bisa terjadi ada 6. Jadi 3/6 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Oke, selanjutnya kisaran nilai peluang. Ya, kisaran nilai peluang. Untuk setiap kejadian A, maka peluangnya itu berkisar dari 0 sampai 1. Ya, paling kecil 0, paling besar 1. Jadi kalau ada pertanyaan berapa peluangnya, kalian menjawab peluangnya adalah 3, itu salah. Ya, karena nilai peluang itu berkisar dari 0 sampai 1. Nah, peluang 0 itu disebut suatu kemustahilan atau suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang 1 itu disebut kepastian atau pasti terjadi. Kita lihat contohnya. Contoh, pada pengetosan sebuah dadu, ya, dapat ditentukan peluang-peluang kejadian sebagai berikut. Ya, peluang muncul mata dadu 3 itu sama dengan 1/6, karena mata dadu 3 ada 1, kemungkinannya ada 6. Yang B, peluang muncul mata dadu genap. Ya, 3/6, genapnya ada 3, kemungkinannya ada 6, jadi 3/6, atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Peluang kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 pada mata dadu itu ada 3 dan 6, jadi ada 2. Jadi 2/6, atau disederhanakan menjadi 1/3. Nah, selanjutnya peluang muncul mata dadu lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 itu bisa 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5. Kemungkinannya ada 6, jadi peluangnya 5/6. Ya, ini semua kurang dari 1 ya. Kemudian peluang muncul mata dadu 8. Ya, mata dadu 8 tidak ada dalam sebuah dadu, maka peluangnya adalah 0/6, sama dengan 0, atau 0 tadi tidak mungkin terjadi atau suatu kemustahilan. Kemudian peluang muncul mata dadu kurang dari 7. Ya, yang kurang dari 7 ada berapa? Ya, ada 6 ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinannya juga ada 6. Jadi sama dengan 1. Maka peluang muncul mata dadu kurang dari 7 adalah 1, atau
pasti terjadi. Jadi setiap lemparan pasti munculnya kurang dari 7. Kemudian nilai peluang di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, seperti ini: 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Jadi kisarannya dari 0 sampai 6/6 atau 6/6 itu sama dengan 1. Ya. Oke. Selanjutnya, berapa besarnya peluang burung merpati beranak? Yo, burung merpati beranak itu tidak mungkin terjadi karena burung merpati itu bertelur, tidak beranak. Maka peluangnya adalah 0. Yang ketiga, berapa peluang matahari terbit di pagi hari? Ya, matahari terbit pasti di pagi hari. Maka peluangnya adalah 1, ya, pasti terjadi. Yang keempat, berapa peluang jumlah 2 bilangan genap adalah genap? Ya, jadi 2 buah bilangan genap itu apabila dijumlahkan hasilnya pasti genap. Ya, maka peluang jumlah 2 bilangan genap adalah 1 atau pasti terjadi. Kemudian berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 1 dari lemparan 2 buah dadu secara bersama-sama? Ya, jadi tidak mungkin kalau ada 2 buah dadu dilemparkan itu berjumlah 1. Ya, minimal pasti 2 karena 1 tambah 1 sama dengan 2 atau lebih dari itu. Jadi berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 1 pada lemparan 2 buah dadu secara bersama-sama adalah 0.